Kekurangan air bersih adalah masalah global bagi seluruh umat manusia. Setiap tahun masalah ini semakin dirasakan secara akut. Hanya 3% air di bumi yang bisa diminum. Karenanya, sebagian besar praktis tidak dapat diakses karena terjebak di gletser. Kurang dari setengah dari 1% air di bumi adalah semua yang tersisa sebagai air yang dapat diminum untuk dibagi di antara 7 miliar orang di planet ini. Tapi bagaimana jika lautan dunia menjadi air minum segar? Tarik nafas dalam-dalam. Anda harus menyadari kenyataan, dan siapa yang tahu seberapa kuat informasi tsunami ini akan berbicara. Bagaimana lautan menjadi asin sejak pertama? Sebenarnya, hampir 4 miliar tahun yang lalu, seluruh air di permukaan bumi masih segar. Tapi gunung berapi meletuskan meteran kubik tak terhingga, magma dan gas panas, campuran kimiawi, klorin, fluor, brom, dan senyawa lainnya jatuh ke perairan laut dalam bentuk hujan asam. Hujan ini mengikis batuan kristal kerak bumi dan mengekstraksi magnesium, potasium, dan kalsium. Akibat reaksi kimia dengan batuan tanah padat, asam mulai membentuk garam. Sekarang ada begitu banyak garam di lautan sampai-sampai jika Anda mendistribusikannya ke seluruh tanah bumi, maka lapisan ini akan menjadi setinggi bangunan 40 lantai. Jadi, mari putar balik waktu. Pejamkan mata Anda. Bayangkan Anda sedang berada di laut, pantai berpasir, terik matahari dan ombak berwarna biru kehijauan. Anda haus, jadi Anda tinggal pergi ke laut, meraup beberapa banyak air dengan telapak tangan Anda dan menikmati rasa sejernih air kristal. Apa yang akan terjadi jika fantasi ini menjadi nyata? Sayangnya, ada sekitar 22.000 spesies ikan yang membutuhkan garam dan air tawar. Salmon, sturgeon, bass belang, dan ikan lainnya biasanya hidup di laut dan memiliki kulit tebal yang sulit dilalui garam. Tetapi untuk bertelur, mereka harus naik ke sungai. Penghuni laut lainnya lebih menyukai satu habitat, dan itu adalah air asin. Dan ada begitu banyak dari mereka, 230.000 spesies laut yang diketahui, dan sekitar 2 juta masih belum diketahui oleh ilmu pengetahuan. Pada hewan laut, badannya mengandung garam dalam jumlah besar. Jika dimasukkan ke dalam air tawar, maka garam yang terkandung di dalam badannya akan melewati kulit menjadi air tawar. Jaringan mereka akan rusak, berhenti menjalankan fungsinya, dan hewan-hewan ini akan mati. Akibatnya, rantai makanan akan runtuh. Umat manusia akan kehilangan salah satu sumber nutrisi yang paling penting. Hewan yang dietnya sebagian besar terdiri dari ikan akan mati. Sekitar 700 juta orang akan kehilangan sumber pendapatan utama mereka karena kelaparan, kemiskinan, dan kematian. Desalinasi lautan juga akan mempengaruhi kehidupan tanaman. Ganggang bawah air memainkan peran penting dalam fotosintesis, proses yang memasuk oksigen ke planet kita. Ganggang biasa berada di air laut akan mati di air tawar, yang berarti akan ada lebih sedikit oksigen di planet ini dan lebih banyak karbon dioksida. Dalam kondisi seperti itu, seluruh rantai makanan akan ambruk karena sebagian besar tanaman akan lenyap. Efek rumah kaca akan meningkat, planet akan menjadi terlalu panas, dan dunia seperti yang kita ketahui akan berhenti untuk mengantisipasi bencana iklim. Badai tornado dan topan semuanya akan menjadi hal biasa. Iklim di planet ini tidak akan pernah sama. Di selatan, orang akan mulai membeku karena kedinginan, dan di utara, mereka akan kelelahan karena panas. Dengan penurunan jumlah garam, kepadatan air akan berubah, yang pasti akan menyebabkan gempa bumi dan letusan gunung berapi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air tawar kurang padat, yang berarti bahwa lapisan es Arktik
akan jatuh 10 cm ke dalam air, dan gelombang pasang terbesar yang pernah dilihat planet ini akan menutupi tanah. Tetapi kecil kemungkinan seseorang harus menderita dalam waktu lama karena bencana alam. Kemungkinan besar manusia tidak akan tinggal lama setelah dimulainya ini, ketika dunia akan ditinggalkan tanpa tumbuhan dan penghuni laut dan perubahan iklim akan terjadi. Jadi, menurut Anda, semua ini agak sedikit jauh. Sayangnya, proses pemanasan global telah memulai desalinasi Atlantik. Ilmuwan percaya bahwa pemanasan akan menyebabkan perubahan arus Atlantik, yang berarti air dingin akan membawa arus ke wilayah ekuator. Sementara air hangat mengalir ke kutub, memperburuk pencairan gletser yang terkait dengan fenomena atmosfer. Disebabkan penambahan air tawar dalam jumlah besar ke laut. Secara tradisional, daerah dingin mungkin mendapatinya di zona di mana iklim telah membalik dari dingin ke panas. Jika pemanasan terus berlanjut, maka umat manusia berada dalam perubahan zona iklim. Para ilmuwan belum dapat menentukan kemungkinan skenario semacam itu. Tetapi seorang profesor di Universitas Potsdam, Stefan Rahmstorf, membandingkan ramalan ini dengan ancaman ledakan nuklir. Dan bahkan jika kemungkinannya hanya 5%, ini adalah tanda bahaya. Perairan Samudra Selatan yang mengelilingi Antartika semakin encer dengan air tawar. Kembali ke tahun 70-an, di es Laut Weddell, satelit mencatat area non-beku yang sangat luas seukuran Selandia Baru. Tapi hari ini jejak itu tidak lagi ada. Para ahli mempelajari sejumlah besar pengukuran yang diambil dari kapal dan robot samudra otonom yang mengapung di lautan sekitar Antartika selama 60 tahun untuk memahami mengapa fenomena ini tidak muncul lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 1950, permukaan laut semakin tidak asin. Lapisan air tawar di permukaan laut ini mencegah pencampuran dengan air hangat di bawahnya. Akibatnya, panas dari kedalaman laut tidak bisa naik dan mencairkan es musim dingin di Antartika. Dan karenanya, Polinia yang bebas es, menurut para ilmuwan, mungkin telah menjadi yang terakhir di Samudra Selatan. Tetapi, jika mustahil menghilangkan garam seluruh lautan dunia, apakah mungkin untuk mendapatkan air segar dari laut dalam volume terkontrol? Tampaknya sulit menghilangkan 35 gram garam dari setiap liter air laut, bukan begitu? Ya, teknologi untuk mengubah air laut menjadi air tawar sudah ada. Namun terlepas dari semua upaya yang dilakukan, desalinasi air laut tetap merupakan upaya yang mahal. Distilasi dan metode osmosis balik membutuhkan listrik dalam jumlah besar dan sistem pemurnian cepat tersumbat sehingga tidak dapat digunakan. Seiring dengan air laut, kehidupan laut memasuki tumbuhan desalinasi, yang berarti lebih dari 3 miliar ikan dan organisme laut lainnya mati setiap tahun. Selain itu, limbah desalinasi terkonsentrasi dibuang ke air yang berdampak buruk bagi flora dan fauna laut. Bagaimanapun, para ilmuwan terus bekerja pada peningkatan teknologi. Pada tahun 2017, para ilmuwan Inggris menemukan filter desalinasi grafen pertama di dunia yang dapat menggantikan perangkat yang kurang efisien yang ada. Dan pada tahun 2018, ahli kimia dari Texas dan 2 universitas independen Australia mengusulkan proses teknologi yang secara fundamental baru menggunakan membran kerangka organologam yang akan menghasilkan air tawar dengan konsumsi energi minimal dan efisiensi maksimum. Ilmuwan Kanada dan Australia melangkah lebih jauh dan mengumumkan kemungkinan penggunaan energi matahari untuk desalinasi air laut. Orang Kanada hanya membutuhkan listrik 1 kilowatt, air laut, kolam buatan dangkal dengan dasar hitam dan pompa untuk menghasilkan air tawar. Sementara rekan-rekan mereka di Australia menciptakan perangkat baru dalam bentuk disk dengan permukaan kertas saring dalam bentuk piringan. Nanotube karbon khusus didistribusikan di atasnya
benang kapas sangat baik menyerap air asin, mendorong garam yang mengkristal ke tepi, dan mengumpulkan air bersih di tengah cakram. Garam yang terkumpul dikeluarkan dari perangkat. Dengan demikian, proses desalinasi yang tidak terputus tercapai, menghasilkan efisiensi hampir 100%. Tetapi yang paling penting, penggunaan perangkat ini dimungkinkan di semua tingkat sinar matahari, yang berarti dapat digunakan di berbagai belahan dunia dan tidak hanya di daerah yang panas dan cerah. Teknologi beberapa tahun terakhir ini belum membuktikan keefektifannya bila digunakan dalam skala industri, tetapi jika semuanya berhasil, barangkali masalah kekurangan air bersih akan teratasi. Benarkah ada megaton air di dunia yang tidak dapat digunakan manusia untuk kepentingannya sendiri? Dan untuk membuat air menjadi segar, Anda membutuhkan teknologi yang mahal namun tidak efektif? Harus saya akui, kita tidak boleh mengganggu keseimbangan laut yang rapuh. Karena desalinasi yang tidak terkendali akan menyebabkan konsekuensi yang paling luar biasa. Solusi terbaik adalah dengan menjaga persediaan air yang kita miliki sekarang, sehingga anak, cucu, dan cicit kita tidak perlu bertanya-tanya kemana harus mendapatkan air minum atau kelelahan karena kehausan. Dan apa yang Anda lakukan di sisi lain layar ini sekarang untuk menghemat air? Beritahu kami di komentar. Jika Anda menyukai video ini, maka cara terbaik untuk berterima kasih kepada kami adalah dengan menyukai dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan rilis menarik berikutnya.